Halo, nama saya Isra Marsens Ari. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Tanah, dengan NIM C105 122 1066. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang part of space. Part of space, kata-kata yang tergabung ke dalam satu kategori memiliki fungsi yang berbeda dengan kategori lainnya. Dalam bahasa Inggris, pembagian kategori kata ini dikenal dengan istilah part of space, dan terdapat 8 macam part of space yang perlu diketahui. Di antaranya sebagai berikut. 1. Noun atau kata benda. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, ide, atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke berbagai jenis seperti countable, uncountable, mesh, common, proper, concrete, abstract, dan collective noun. Jenis-jenis noun dan contohnya. Countable atau dapat dihitung, yaitu book, elephant, train. Uncountable atau mesh atau tidak dapat dihitung, contohnya love, sand, happiness. Common, sesuatu yang umum, contohnya century, city, month. Proper, sesuatu yang spesifik, contohnya Switzerland, Jakarta, Januari. Concrete, sesuatu yang berwujud nyata, contohnya big cake building. Abstract, menyatakan ide, konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya, contohnya friendship, time, imagination. Collective, merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda. Deer, contohnya deer, family, government. 2. Pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Terdapat 8 jenis pronoun, yaitu personal, demonstrative, interrogative, indefinite, possessive, reciprocal, relative, reflexive, intensive pronoun. Jenis-jenis pronoun dan contohnya. Personal, contohnya I, we, he, she. Demonstrative, contohnya this, that, this, those. Interrogative, contohnya who, which, what, whom, was. Indefinite, contohnya nothing, Simon, anywhere, everybody. Possessive, contohnya mine, yours, her, his. Reciprocal, each, other, one, another. Relative, contohnya who, which, whom, was. Reflexive, contohnya myself, yourself, ourselves, themselves. Intensive, contohnya himself, herself, ourselves, themselves. 3. Verb atau kata kerja. Verb adalah
kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verb dapat dibagi dalam beberapa jenis seperti action verb dan linking verb. Jenis-jenis verb contohnya: action verb transitive, menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Contohnya have, give, write. Action verb intransitive, menunjukkan tindakan tidak diikuti dengan direct object. Contohnya arrive, rise, wait. Link verb, penghubung subjek dan deskripsinya. Contohnya be, tesi, remain. 4. Adjective atau kata sifat. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Contohnya pretty, sad, faithful. 5. Adverb atau kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti manner, degree, frequency, place, and time. Jenis-jenis adverb dan contoh. Adverb of manner, contohnya will, softly, quickly. Adverb of degree, just, almost, so. Adverb of frequency, usually, always, rarely. Adverb of place, contohnya in, above, below. Adverb of time, contohnya annually, daily, yesterday. 6. Preposition, kata depan. Fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Contohnya in, on, at, talk, with, be, of. 7. Conjunction, kata hubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Terdapat 3 jenis conjunction, yaitu coordinating, subordinating, and correlative conjunction. Jenis-jenis conjunction dan contohnya. Coordinating conjunction, menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya kata dengan kata. Contoh for, and, nor, but, or, yet, so. Subordination conjunction, menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contoh after, since, alter. Correlative conjunction, kata hubung yang berpasangan. Contoh not only, but also, either, or. Dan yang terakhir 8. Interjection atau kata sela. Jenis kata yang satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya oops, woo, oh, no. Itulah beberapa macam part of speech yang di dalam bahasa Inggris. Terima kasih.